Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Xun Faxiang, Sutra Teratai episode 1590. Tekun memupuk 3 kebijaksanaan, menegakkan sendiri atau mengajari orang lain. Kebijaksanaan dari mendengarkan Srutamayi Prajana. Kebijaksanaan dari mendengarkan diperoleh melalui mendengarkan sutra dan sastra atau mendengarkan mitra bajik atau kalyana mitra. Kebijaksanaan dari merenungkan yang disebut dengan Cintamayi Prajana melalui perenungan terhadap apa yang didengarkan dari sutra dan sastra, serta mitra bajik memunculkan kebijaksanaan tanpa celah. Kebijaksanaan dari mempraktikkan Bhawana Mayi Prajna artinya setelah mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan maknanya memunculkan kebijaksanaan suci tanpa celah. Setiap orang harus bersungguh hati memahami dalam mengajar, merenungkan, dan mempraktikkan. Ini adalah yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai praktisi Buddhis, harus menegakkan dan terus mendengar ajaran Buddha dan prinsip kebenaran. Ini adalah syarat mutlak yang diperlukan untuk mempelajari ajaran Buddha. Setiap orang harus selalu bersungguh hati. Kebijaksanaan dari mendengarkan berasal dari mana? Yaitu diperoleh melalui mendengarkan sutra dan sastra. Mendengarkan sutra atau melalui wawasan, pembelajaran, dan pembahasan dari orang bijak dari zaman kuno. Melalui kebijaksanaan dan pengetahuan mereka, kita bisa lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memahami. Ini adalah mendengarkan mitra bajik. Atau ada yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kesan masing-masing dalam mendengarkan dharma. Setiap orang mempunyai kunci esensinya. Jadi kita harus mendengarkannya dengan sabar. Atau siapapun yang sedang berkata, tiada seorang pun boleh timbul pikiran yang membeda-bedakan. Masih perlu mendengarkannya dalam jangka waktu yang lama dan menerima intisari dari Dharma. Ini sangat penting bagi kita. Kapasitas seperti apa yang kita miliki untuk mendengarkan Dharma? Dharma seperti apa yang bisa kita terima, memberi manfaat kepada kita, apa yang kita dengar dan bisa diterima, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Ini adalah telah mendengarkan mitra bajik atau melalui sutra dan sastra. Kita telah memperoleh intisari dari sutra ini yang diterapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur. Ini adalah kebijaksanaan dari mendengarkan. Bagaimana dengan kebijaksanaan dari merenungkan? Yaitu melalui perenungan terhadap apa yang didengarkan dari sutra dan sastra, serta mitra bajik memunculkan kebijaksanaan tanpa celah. Sebelumnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Ketika kita masih belum memahaminya, kita harus mempelajarinya dari sutra dan sastra atau memperolehnya dari mitra bajik. Kebijaksanaan dan merenungkan diperoleh dengan bergantung pada diri kita sendiri. Setelah mendengarnya, diri kita harus bersungguh-sungguh merenungkan setelah mendengar sutra. Harus diingat di dalam ingatan kita, setelah kita mendengarnya seberapa banyak yang kita pahami, kita harus menyerapnya ke dalam batin. Bersungguh-sungguh merenungkannya berulang kali, sutra yang pernah kita baca, dharma yang pernah kita dengar, seberapa banyak yang telah kita pahami. Setelah memahaminya, kita harus menganalisanya dengan baik melalui perenungan dan analisa kita. Kita baru dapat menerapkan dharma ke dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah perenungan. Dharma diterapkan dalam keseharian kita ketika melihat orang lain juga mendengar dharma dan menerapkan dharma dalam keseharian mereka. Kamu dan saya mendengar dharma yang sama. Namun, apa yang kita lakukan dalam keseharian? Apakah mengarah pada arah yang sama? Oh, tidak jauh beda. Tekad dan tujuan yang sama. Kita memastikan bahwa ajaran kita berada di arah yang benar. Kita akan merasa sangat damai. Kita dapat mempraktikkannya sesuai dengan ajaran. Dharma ini merupakan jalan yang harus kita tapaki selama hidup kita. Tiada kerisauan dan kita merasa damai. Ini adalah tanpa celah.
Oleh karena itu, dalam kehidupan kita mencari jalan dan menapaki jalan. Batin kita harus terbebas dari kerisauan, sangat tenang dan leluasa dalam membina diri. Tiada yang salah pada apa yang kita dengar dan praktikkan, maka batin kita akan damai. Ini berasal dari mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan. Jadi, mempraktikkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Karena setelah melalui praktik dalam tindakan nyata, dharma yang baru saja didengar lalu dipraktikkan, melihat orang bergabung dengan kita, batin tenang dan terus melakukannya. Sehingga melatih diri dengan batin yang tenang, melatih diri dengan batin yang tenang yang didapatkan dari kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, yakni disebut kebijaksanaan dari mempraktikkan. Setelah melalui diri kita sendiri melatihnya, melalui yang telah didapatkan oleh batin dengan praktik kita dalam tindakan nyata, batin kita ada mendapatkan, ini disebut dengan kebijaksanaan dari mempraktikkan. Maka artinya setelah mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan maknanya, kita telah melalui proses perenungan. Kita telah memadukannya ke dalam kehidupan dan masih meneruskannya karena dalam melatih diri, kendaraan besar dan kecil semuanya harus dalam waktu yang panjang dan lama. Di atas kita telah membahasnya panjang dan lama, sangat panjang dan sangat lama dari kehidupan ke kehidupan. Jadi kita hanya dapat mendengarkan, dalam mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan dalam waktu ini maknanya dan prinsip kebenaran, arah tujuan, kita telah memisahkannya dengan sangat tuntas. Pada waktu ini adalah arah yang benar, perenungan benar, praktik jalan sebenarnya. Kita saat ini harus menapaki jalan yang demikian. Praktik jalan sebenarnya ini karena kita dengan demikian telah mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Arah tujuan tidak boleh menyimpang. Jadi maknanya mengacu pada prinsip kebenaran, yang dimana adalah sebuah jalan juga mengacu pada arah kita. Sebagaimana kita menapak ke atas jalan ini, arah kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Jika kita menyimpang sedikit saja, kita akan menjadi sesat. Jika kita dapat menghindari ini, kita akan berada di jalan yang dilalui. Jika kita menyimpang, kita akan pergi jauh menjadi sesat. Ini selalu seperti ini. Sedikit saja menyimpang akan membuat kita jauh dari jalur. Jadi saat kita melatih, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan maknanya, kita harus sangat akurat. Jangan sampai ada penyimpangan sedikit pun. Jadi ketika keyakinan dan pemahaman dalam makna sutra artinya tidak boleh menyimpang. Kita harus fokus dan akurat. Jadi dalam mengembangkan kebijaksanaan kita harus tepat dan akurat. Dengan cara ini, dalam waktu yang lama kita harus mengikuti jalan ini tanpa menyimpang, agar dapat mengembangkan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, memahami makna dari perkataan sebelumnya, kita telah membicarakan keyakinan dan pemahaman dan juga makna dari sutra. Hal yang penting adalah di sini. Kebijaksanaan dari mendengarkan, kebijaksanaan dari merenungkan, dan kebijaksanaan dari pelatihan dimaksudkan untuk membantu kita agar tidak menyimpang. Seiring kemajuan kita telah membahas kata ini kebijaksanaan dan sebelumnya selain 5 paramita. Yang paling penting adalah yang mengikuti di belakangnya, prajana paramita. Kita sering berbicara tentang mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya, tetapi 5 paramita hanya ada 5. Kita membutuhkan prajana paramita, yaitu kebijaksanaan. Jadi kita harus menyatu dengan arah kebijaksanaan. Jalan yang kita lalui berpadu dengan 5 paramita. Dan 5 paramita memerlukan kebijaksanaan untuk memimpin jalannya supaya kita tidak menyimpang. Jadi kita mempunyai kebijaksanaan, kita berdana dengan bijaksana, menjunjung sila dengan bijaksana, melatih kesabaran dengan bijak, melatih ketekunan dengan bijaksana, dan mempraktikkan samadhi dengan bijaksana. Jika kita bisa melakukan ini, maka kami tidak akan menyimpang dari jalan kita. Sebaliknya, jika kita hanya mengembangkan samadhi saja, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika kita ingin mengembangkan samadhi, kita harus mempunyai kebijaksanaan.
Jika tidak, kita akan menimbulkan masalah dalam mengembangkan samadhi, seperti tersesat atau menyimpang dalam pemikiran kita. Sedikit penyimpangan akan membawa kita jauh dari jalur. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Maka kita perlu untuk melatih kebijaksanaan, yaitu artinya setelah mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan mananya, kita sekarang sedang mempraktikkannya. Jadi arahnya harus tepat sesuai prinsip kebenaran ini. Kita mesti menuju arah yang tepat, maka dengan begitu baru dapat memunculkan kebijaksanaan suci tanpa celah. Saat dapat disatukan dengan seluruh paramita, maka kita dapat tanpa kebocoran kebijaksanaan kita akan tanpa celah. Pada waktu yang sebelumnya, kita juga terus berdiskusi tentang kebijaksanaan tanpa celah. Tanpa celah artinya yaitu kerisauan dan kegelapan batin semuanya telah dilenyapkan. Arah pelatihan diri sudah benar, melatih diri secara sangat fokus dan akurat, berfokus tanpa pikiran bercabang, maju terus tanpa mundur. Pelatihan ini sangat fokus dan akurat disebut kebijaksanaan suci tanpa celah. Kebijaksanaan yang terfokus dan akurat dapat membuat pelatihan diri kita akan 5 paramita menjadi sangat lancar, bebas dari pikiran bercabang, dan tiada tercemar. Dengan demikian, kita mampu melatih diri dengan baik, melangkah maju ke depan. Kebijaksanaan dari mendengarkan ialah dengan mendengarkan ajaran Buddha dapat membangkitkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari merenungkan ialah dengan merenungkan prinsip dari ajaran Buddha dapat membangkitkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan dari praktik ialah dengan tekun melatih konsentrasi mendalam dapat memunculkan kebijaksanaan. Artinya, orang yang mempergunakan 3 jenis kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan untuk lebih giat mencari kemajuan dan membangkitkan segala akar kebajikan adalah mitra bajik bagi para bodhisattva. Kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. 3 jenis kebijaksanaan ini kita semua harus mengumpulkannya kembali. Dari mana kebijaksanaan mendengarkan ini muncul? Yaitu dari mendengarkan sutra. Dari ajaran Buddha, kita membangkitkan kebijaksanaan ini, merenungkan kebijaksanaan muncul dari perenungan. Ajaran Buddha harus sangat akurat dan mengumpulkannya kembali. Kita mendengarkan ajaran Buddha juga mengandalkan mitra bajik. Bersama-sama melatih dan mempraktikkan semuanya mendengarkan bersama, melatih bersama, dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Setelah itu kita merenungkan dan membandingkan. Benar, dengan demikian bisa membuktikan bahwa apa yang saya dengar, terima, dan lakukan tidaklah menyimpang. Ini juga bisa membangkitkan kebijaksanaan. Karena demikian, kebijaksanaan dari mempraktikkan harus dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dan dalam tindakan nyata. Sedikit pun tidak boleh malas. Telah kita ketahui bahwa waktu semakin mendesak, hari demi hari berlalu, detik dan menit tidak akan kembali. Kita harus menggenggam waktu, memanfaatkan hidup ini dengan baik, bersungguh-sungguh berlatih dengan tekun. Meditasi mendalam ini ialah pemikiran benar dan pelatihan pemikiran. Jadi, pikiran kita harus selalu dalam meditasi mendalam samadhi, pemikiran benar. Samadhi juga disebut sebagai pemikiran benar, meditasi mendalam. Jika pikiran kita dalam perenungan benar, artinya menerapkan konsentrasi, pikiran harus fokus dan tenang, jangan biarkan orang lain membingungkan pikiran. Hal ini sering disampaikan sebelumnya. Hati pikiran harus teguh, jangan biarkan orang mengacaukan pikiran kita. Di dalam orang, masalah dan benda, kita mengamati dengan cermat, pikiran kita baru bisa sungguh-sungguh fokus. Dengan demikian akan membangkitkan kebijaksanaan. Ini juga berarti kita harus untuk mendisiplinkan diri kita dengan sungguh-sungguh menjadi makin dan semakin tekun lagi tanpa rasa malas. Jadi kita harus berlatih dengan fokus dan tekun.
membangkitkan segala akar kebajikan. Maka secara alamiah akar kebajikan kita pasti akan tumbuh terus-menerus. Maka kita akan menjadi mitra bajik bagi para bodhisatwa. Jika kita memiliki akar kebaikan, kita bisa mengubah diri kita sendiri dan orang lain. Dengan akar kebaikan ini, semua hubungan kita dengan orang akan menjadi jalinan jodoh baik. Maka teman-teman kita semuanya akan menjadi bodhisatwa. Mereka semua akan menjadi mitra bajik kita. Ini adalah apa yang kita butuhkan dalam proses pelatihan diri kita. Jadi, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan sangat penting. Setiap orang harus fokus, teguh, dan tepat untuk sungguh-sungguh memahami makna sutra. Arah kita harus tegak lurus dan kita harus maju melangkah demi selangkah dengan tekun. Kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan baik dengan memanfaatkan kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu kita harus bersungguh hati setelah mendengarkan dharma. Jika kita menyimpang dan pikiran kita rileks, mungkin saja kita akan segera mengalami kemunduran. Pada zaman Sang Buddha juga sama ada kejadian seperti ini. Di antara murid-murid juga terjadi hal seperti ini. Itu pada masa Sang Buddha masih berdiam di dunia, di dalam gunung Grarakuta, kota Raja Gra. Pada suatu hari di kota ini, ada sekelompok anak sesepuh Grapati. Anak sesepuh masih sangat muda. Usaha orang tuanya sangat besar, ekonominya juga sangat bagus, dan para anak muda generasi kedua ini menjadi teman baik. Ada sekitar 50 orang dengan latar belakang keluarga yang sangat baik. Ada 50 orang dipimpin oleh Syasa. Semuanya mendengarkan Buddha membabarkan dharma. Dia juga memiliki kebijaksanaan untuk membimbing dan menuntun orang ke arah kehidupan yang benar. Jadi, sekelompok orang ini, 50 anak sesepuh ini, menyatakan setuju pergi mengunjungi Sang Buddha untuk memohon Sang Buddha membabarkan dharma sampai di gunung Grakuta. Semua orang sangat tulus melihat akan keagungan Sang Buddha. Bersujud dengan kelima anggota tubuhnya, menyentuh tanah, memohon Sang Buddha membabarkan dharma kepada mereka. Buddha melihat sekelompok anak muda ini, semuanya sangat berbakat, semuanya sangat memiliki pengetahuan. Maka Sang Buddha membabarkan dharma kepada mereka. Hal pertama yang dibuka dan ditunjukkan kepada para hadirin adalah prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan tanpa keakuan. Semua orang mendengar Buddha menganalisis secara seksama penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan tanpa keakuan terhadap 50 orang anak muda ini yang menikmati segala semua berkah di dunia. Mereka merasa sangat menakjubkan. Kehidupan ini mana ada penderitaan? Kehidupan semua orang sangat baik, mana ada penderitaan? Lalu Sang Buddha menjelaskan, penderitaan ada dalam ketidakkekalan. Dia membicarakan banyak contoh di dunia tentang prinsip kebenaran dari ketidakkekalan, membicarakannya dari kebenaran objek material hingga penderitaan akibat kerisauan dalam hati manusia. Ia menjelaskan bagaimana sesuatu yang memiliki eksistensi bisa lenyap secara tiba-tiba. Kehilangan secara tiba-tiba ini adalah pengertian dari ketidakkekalan. Dia memberikan sangat banyak contoh dari orang dan masalah dengan menggunakan kejadian di dunia untuk menolong mereka agar mengerti yang sesungguhnya bahwa kebahagiaan manusia memang tidak kekal. Bagaimanapun akan ada penuaan, sakit, dan kematian. Meskipun sejak lahir setiap hari sedang menikmati kesenangan duniawi, mereka tidak menyadari bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka akan bertambah usia ke depannya, dan bagaimana mereka akhirnya akan meninggal. Pada saat itu, begitu mereka menyadarinya bahwa di India terdapat jurang lebar kesenjangan di antara si kaya dan si miskin, maka kumpulan anak muda ini dalam diri mereka menjadi waspada.
Sesungguhnya saya juga melihat begitu banyak orang tua, orang sakit, maupun mati yang tergeletak di sisi jalan. Begitu banyak orang yang menderita, bukankah orang-orang ini semua sebelumnya juga adalah orang muda? Pada masa lampau, mereka termasuk pada kasta yang berbeda, tetapi mereka juga adalah manusia. Jadi mengapa mereka harus mengalami begitu banyak penderitaan? Dalam penderitaan, mereka memahami segala benda yang ada di dunia ini pada akhirnya akan rusak dan tidak kekal. Prinsip kebenaran ini yang dapat mereka pahami. Selain itu, penyakit dan kematian, mereka dapat membayangkan penyakit, bagaimana orang-orang yang paling mereka cintai jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Penderitaan semacam ini menyebabkan kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Kelak mereka sendiri akan mengalami penuaan, sakit, dan kematian. Ketika saat itu tiba, apa yang akan mereka alami? Dengan adanya cinta dan kasih sayang dalam hidup, mereka akan mengalami penderitaan. Karena berpisah dengan orang yang mereka cintai, bahkan dalam keluarga rumah tangga yang penuh kasih sayang, mereka juga akan bertemu dengan orang yang mereka benci. Dalam pikiran mereka, jika direnungkan dengan seksama, ternyata ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kerisauan dan kemelekatan. Kehidupan semacam ini tidaklah mudah. Karena alasan inilah 50 pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dengan menjadi biksu dan hidup sendiri tanpa berkeluarga, dapat fokus sepenuhnya untuk mendengarkan ajaran Buddha dan mencari jalan menuju kebudaan, serta menghindari kelak merasa khawatir akan banyak orang, berpisah dari orang yang mereka cintai, bertemu dengan orang yang tidak disukai. Dengan begitu banyak kekhawatiran, lebih baik saya menjadi seorang biksu. Begitu mereka membangkitkan tekad seperti ini, mereka semua dengan tulus memohon kepada Buddha agar mereka diterima sebagai biksu. Buddha pun menerima permohonan mereka dan mengucapkan, "Selamat datang biksu." Mereka begitu rapi, dengan demikian jumlah anggota sangga bertambah sebanyak 50 orang biksu. Yasa memimpin pemuda-pemuda ini menjadi biksu secara bersamaan. Apakah menjadi tenang setelah menjadi biksu? Meskipun mereka sangat serius mendengarkan dharma dan semangat spiritual sangat kuat, tetapi setelah beberapa waktu, Buddha membawa mereka untuk menerima persembahan. Seorang dermawan besar telah menyiapkan persembahan, dan Buddha bersama sangga pergi untuk menerimanya. Di tempat itu, acara diadakan dengan sangat meriah, dan mereka melihat banyak dermawan yang datang untuk memberikan persembahan kepada para biksu. Dalam situasi itu, tiba-tiba mereka berpikir, jika mereka tidak menjadi biksu, mereka juga bisa menjadi seperti para dermawan ini, memberikan persembahan yang melimpah kepada Buddha dan Sangga. Mereka berpikir, mengapa pada saat itu mereka memutuskan untuk menjadi biksu dan menerima persembahan dari para dermawan ini? Jika mereka tidak menjadi biksu, mereka juga bisa memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangga. Dan hari ini mereka malah menerima persembahan dari orang lain. Pemikiran ini muncul. Dan ada yang berpikir lebih baik kembali kepada kehidupan duniawi. Mereka berpikir bahwa mereka sudah banyak mendengar ajaran Buddha, dan jika kembali ke kehidupan duniawi, mereka bisa bergaul dengan lebih banyak orang dan mengajak lebih banyak orang untuk mengajar agama Buddha. Mereka juga bisa memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha. Bukankah ini juga membantu ajaran Buddha Dharma? Mereka berpikir mereka juga bisa mengikuti keinginan mereka. Buddha mengetahui semua pemikiran dan niat hati mereka. Demikianlah, setelah menerima persembahan, saat upacara itu berakhir, mereka pun pulang. Saat mereka berjalan, mereka melewati selokongan yang panjang dan lebar. Selokongan yang panjang ini sangatlah kotor. Tapi di tengah selokongan yang kotor ini ada sebuah bunga teratai yang mekar penuh di sana. Saat mereka berjalan, Sang Buddha mengatakan, "Oh, teratai, teratai,
kamu mekar di tengah lumpur kotor. Di lumpur yang sangat bau, namun selokan yang tercemar ini menjadi harum karena bunga teratai ini. Teratai ini mekar karena diberi nutrisi oleh lumpur kotor itu. Nutrisi ini membuat teratai itu bisa mekar menjadi bunga yang cantik. Ini adalah manfaat bersama dari teratai dan lumpur. Lalu mereka terus berjalan hingga ke geria tempat tinggal Sangga. Saat mereka bersiap-siap untuk beristirahat, mereka semua duduk dan Ananda bertanya pada Buddha, "Sang Bagawan, tadi sambil berjalan, Anda sambil berkata, Anda melihat teratai tersebut di selokan dan mengatakan hal ini. Ada apa tujuan tertentu Buddha? Apa ada tujuan tertentu Buddha menjelaskan teratai dan selokan?" Dengan demikian, Bunda pun duduk dan mulai menjelaskan kepada mereka. Memang benar, parit tercemar adalah seperti di dunia ini. Kehidupan di dunia persis seperti sebuah parit yang tercemar. Namun, di dalam parit yang kotor berlumpur ini, kita melihat bunga teratai yang mekar. Karena adanya teratai yang mekar dalam parit kotor berlumpur ini, maka membuat orang menjadi bersungguh hati menghargai bunga-bunga teratai ini. Agar dapat mencium wanginya bunga teratai ini, orang harus mendekat ke parit itu. Bila tanpa adanya bunga-bunga teratai ini, parit ini hanya terisi oleh lumpur kotor yang bau. Siapa yang mau mendekat ke sana? Seumpama di kelompok Sangga. Sangga adalah benih dari kebajikan. Setiap benih adalah seperti bunga teratai yang tumbuh dari dalam lumpur tanpa tercemar olehnya. Terutama karena lumpur itulah sehingga bunga teratai dapat tumbuh begitu subur. Seperti para praktisi, karena berada di tengah orang banyak, maka kebijaksanaan mereka dapat bertumbuh kembang. Karena Buddha Dharma dan prinsip kebenaran adalah disebabkan adanya kerisauan dan ketidaktahuan, sehingga kita membutuhkan prinsip kebenaran sejati ini bersama kita saat kita masuk ke kumpulan orang. Jadi, dengan berada di tengah orang banyak adalah seperti berada di dalam lumpur, seperti masuk ke parit berlumpur yang keruh dan tercemar. Kita membutuhkan benih-benih kebajikan sama seperti bunga-bunga teratai di dalam situ. Bahkan di dalam lumpur, bunga-bunga teratai tersebut mampu bermekaran dengan subur. Lagi pula, ketika bunga teratai bermekaran, mereka punya biji benih yang amat banyak. Jadi, satu menjadi tak terhingga. Hal ini seperti melatih diri dalam kekeruhan yang tercemar. Hanya dengan kondisi yang ada di dunia saha, baru dapat membina para bodhisatwa. Setiap orang Buddha harus melalui tahap pelatihan demikian, melatih diri dan mengembangkan diri di dunia ini. Buddha akhirnya menyelesaikan cerita ini. 50 orang biksu sendiri telah mengetahui bahwa Buddha sedang memberikan dharma kepada mereka. Sehingga semua orang bangkit berdiri memberi hormat kepada Buddha dan mengakui kesalahan mereka. Saya pernah membangkitkan niat pikiran seperti ini. Melalui analisa dari Buddha, saya sudah mengerti. Sekarang saya mengakui kesalahan dan akan lebih giat bersemangat. Inilah yang terjadi saat Buddha masih hidup. Mereka membangkitkan tekad seperti ini, namun walaupun mereka mendengarkan Dharma di tengah kerumunan orang banyak, mereka masih bisa timbul gejolakan batin. Oleh karena itu, hendaknya di sekitar kita perlu mitra bajik. Ananda adalah mitra bajik mereka. Ananda mengerti akan maksud dari Sang Buddha dan mengerti gejolak batin dari 50 orang biksu ini, sehingga Ananda dapat membimbing mereka semua. Karena Buddha membabarkan dharma seperti ini, mereka hendaknya merenungkan dan mempraktikkannya tanpa henti. Oleh karena itu, kita hendaknya memahami bahwa mitra bajik sangat diperlukan. Dalam suatu kelompok, kita harus memiliki mitra bajik. Dalam kelompok praktisi, haruslah saling menjadi mitra bajik satu sama lain. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Lagi pula, Ajita, sekiranya ada orang yang mendengar sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataan ini, jasa kebajikan yang diperoleh orang ini adalah tiada terbatas, serta mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari tata gata. Ini adalah Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan.
Kita hendaknya bersungguh hati memahami naskah sutra ini. Meskipun tadi sudah dibahas, kita hendaknya bersungguh hati, pembinaan diri pasti membutuhkan waktu yang panjang. Usia kehidupan Buddha seperti yang sudah diketahui dengan jelas oleh kita semua adalah jiwa kebijaksanaannya yang berlangsung lama dan terus berbaharui, dan ada selamanya kita mempraktikannya maknanya. Kita mesti memahami dengan jelas makna dan arah yang terkandung dalam kata-kata ini. Makna dari kata-kata Buddha, makna di balik kata-katanya dan arah yang ditunjukkan Buddha kepada kita adalah hal-hal yang perlu kita pahami dengan jelas. Kita mesti teliti dan memahaminya dengan jelas kalau kita bisa membina diri seperti ini. Dengan mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan, maka kita akan memperoleh pahala kebajikan. Setelah mendengar, kalau kita bisa memahami Dharma dan mempraktikkannya, maka membina diri ke dalam adalah jasa pahala. Mempraktikkan di luar adalah moral kebajikan. Pahala kebajikan ini tidak terhingga. Dengan mempraktikkan Dharma, kita akan bisa membangkitkan kebijaksanaan Tathagata yang tiada tara. Inilah yang disebutkan tadi. Pahala kebajikan ini besar dan berasal dari pemahaman akan kandungan dalam bab panjang usia Tathagata. Makna dan arah yang terkandung di dalam ajaran Buddha, kalau kita sudah jelas akan hal ini, maka kita akan bisa memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Selanjutnya, naskah sutra menyebutkan bahwa lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya, menegakkannya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Ini adalah kutipan Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Kita hanya memiliki keyakinan dan pemahaman diri kita sendiri. Ketika kita ingin mengerti keinginan dan arah tujuan Sang Buddha, kita akan memiliki jasa kebajikan, karena kita tidak akan berbuat kesalahan. Terlebih, setelah kita mengerti mendengarkan sutra ini secara meluas, kita masih harus meneguhkan keyakinan dan pemahaman kita. Keyakinan dan pemahaman kita tidak akan bertambah buruk, sebaliknya akan semakin teguh. Lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas, diartikan dalam naskah sebelumnya sudah disebutkan kalau sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman akan mendatangkan jasa kebajikan sedemikian rupa. Apalagi kalau mendengarkan sutra ini secara meluas, jasa kebajikan dan manfaatnya adalah lebih unggul lagi. Ini dapat diketahui, tidak perlu dikatakan lagi, sehingga mendengarkan sutra ini secara luas karena keyakinan dan pemahaman kita yang teguh, ketekunan kita akan memberi manfaat kepada orang banyak. Oleh karena demikian, keyakinan dan pemahaman akan mendatangkan jasa kebajikan sedemikian rupa. Dengan kita memiliki keyakinan dan melakukan praktik dalam tindak nyata, kita telah memberi manfaat kepada para makhluk. Kita telah mempraktikannya semua dari 5 paramita secara keseluruhan. Sekarang kita memaduknya dengan prajana, memadukan kebijaksanaan, sehingga demikianlah jasa kebajikannya. Apalagi kalau mendengarkan sutra ini secara meluas, jasa kebajikan dan manfaatnya. Terlebih lagi, terus mengulanginya, perihal yang benar. Di setiap hari kita melakukan perihal yang sama, perihal yang benar, mempraktikannya selangkah demi selangkah, maka sudah benar. Melangkah dengan tekun menuju arah tujuan yang benar, sehingga dikatakan manfaatnya adalah lebih unggul lagi. Terus menerus demikian tanpa terputus. Ini dapat diketahui, tak perlu dikatakan lagi, tak perlu dijelaskan. Kembali, prinsip yang sangat sederhana semua orang hendaknya tahu. Sehingga, atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya, menegakkannya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menulisnya, bila mana mengajari orang lain untuk mendengarkannya, membuat diri sendiri menerima dan menegakkannya, atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, diri sendiri menulis atau mengajar orang lain untuk menulis sutra ini. Terhadap hal yang benar, kita harus melakukannya, bukan hanya melakukan. Kita juga harus mengajari orang lain untuk mendengarkannya, membimbing setiap orang agar mendengarkan dharma yang baik, prinsip kebenaran yang begitu baik, harus cepat-cepat datang mendengarnya. Datang mendengarkannya, giat bersemangat untuk maju mendengar dengan sungguh hati.
membuat diri sendiri menerima dan menegakkannya. Kita sendiri masih perlu mengajari orang lain agar juga datang setelah kita mendengar Dharma. Dan dapat kita praktikkan, kita harus memberitahu orang lain, kita juga harus datang melakukan. Kita juga mengundang orang lain agar datang mendengar. Saya mengajak Anda mengajak orang lain. Kita terus mengajak, terus membuat orang lain memahami makna dari kitab sutra ini. Sehingga dapat memberi pengaruh kepada orang lain, inilah menegakkan sendiri dan mengajari orang lain untuk menegakkan diri sendiri menulis. Kita sendiri menulis sutra. Awalnya, kita harus menunjukkan naskah sutra kepada semua orang, akan tetapi dari mana datangnya naskah sutra ini? Harus ditulis, marilah kita semua menulisnya. Menulis dan menunjukkan kepada kita semua, mengajari orang lain untuk menulis sutra ini. Saya sendiri menulis, kita juga mengajari orang lain untuk menulis sutra ini. Sekarang ini melihat kalian semua sangat senang menyalin sutra sangat baik, sehingga sekarang bukan saja tidak perlu mencetak, sekarang era digital. Sekali klik muncul semuanya. Namun kita semestinya menyalin sutra sambil melatih menulis agar tidak melupa, karena menulis juga ada bagusnya. Namun harus diingat jangan dibuang sembarangan setiap kata dari naskah sutra, apalagi kertas juga harus digunakan secara bijaksana. Kertas harus didaur ulang, jangan menjadi sampah. Singkat kata, harus menggunakan kebijaksanaan dalam memanfaatkan benda materi. Maka berikutnya disebutkan kalau keyakinan dan pemahaman mendatangkan jasa kebajikan yang tak terhingga. Jasa kebajikan dan dari berkeyakinan dan pemahaman sangat besar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka disebutkan kalau keyakinan dan pemahaman mendatangkan jasa kebajikan yang tak terhingga, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apalagi mendengarkan, menegakkan, menuliskan, dan memberi persembahan pada sutra ini. Jasa kebajikannya adalah lebih tak terhingga lagi. Pasti akan melahirkan kebijaksanaan, Buddha tanpa perlu diragukan lagi. Terhadap sutra, kita harus menaruh rasa hormat. Tidak hanya berpikiran untuk belajar dan menyalin saja. Belajar dan menyalin tidak boleh sembarang membuang saluran sutra. Ini seperti menyia-nyiakan setiap kata. Karena setiap kata adalah dharma, sehingga kita tidak boleh seperti ini. Timbul hati yang tidak menghormat, kita harus menghargainya dengan baik. Mendengarkan, menegakkan, menuliskan, dan memberi persembahan pada sutra ini. Kita menggunakan hati menghormat. Inilah yang disebut sebagai memberi persembahan, sehingga jasa kebajikannya adalah lebih tak terhingga lagi. Mengetahui bagaimana menghormati sutra ini dalam setiap kalimat maupun kata dan lain-lain. Terhadap tiap kata kita harus seksama dan sangat menghormati. Jika demikian, maka pasti akan melahirkan kebijaksanaan Buddha tanpa perlu diragukan lagi. Kita tak perlu meragukannya lagi asalkan kita dapat menggunakan hati yang menghormat. Mendengarkan artinya bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mendengarkan dharma. Menegakkan artinya sungguh-sungguh mempraktikkan, melatih dan menegakkannya. Menulis artinya sungguh-sungguh menulis dan menyebarkannya. Mendengarkan secara meluas, meyakini dan memahami. Menyebarkan secara luas, melatih diri sendiri dan mengajari orang lain untuk menjalankan praktik secara luas, meyakini dan menerima, serta memberikan persembahan padanya. Diri sendiri menegakkan dan membuat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam pelatihan diri kita haruslah demikian. Sebenarnya di saat ini jika kita dapat memunculkan kesan batin kita juga dapat membagikannya dengan yang lain, berubah menjadi tulisan, terbit menjadi buku, dan orang lain pun dapat membagikannya lagi. Hal ini sangat baik, jadi mendengarkan secara meluas, meyakini dan memahami, menyebarkan secara luas. Kita harus terus mendengarkan, maka harus percaya, bahkan harus memberitahukan kepada orang lain lagi, untuk menyebarkannya kepada orang lain, mendengarkannya secara luas. Kita harus mendengarkan sutra, membabarkan dharma, mendengarkan yang dikatakan oleh mitra bajik. Setelah mendengarkan, dipahami, suara hati kita sendiri harus dikatakan untuk didengar orang lain. Ini disebut menyebarkan secara luas. Jadi, melatih diri sendiri dan mengajari orang lain, kita berlatih, berarti kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Perilaku di masa lalu ada menyimpang, sekarang diri sendiri harus disiplin kembali. Menuntut diri sendiri harus memiliki aturan, harus memiliki sikap bermartabat. Jadi melatih diri sendiri dan mengajari orang lain
Diri sendiri harus disiplin terlebih dahulu. Hendak mengajari orang lain juga harus seperti demikian. Dengan demikian semua orang baru bisa rapi, baru bisa harmonis. Menjalankan praktik secara meluas, meyakini dan menerima serta memberikannya persembahan padanya. Baik-baik untuk melatih diri, kita harus percaya, menerima, dan menunjukkan rasa hormat untuk mendengarkan dharma, untuk menegakkan, melatih dan menegakkan. Kita semua harus menulis dengan baik dan sungguh-sungguh. Harus dilatih dengan hati yang hormat. Jadi dengan diri sendiri menegakkan dan membawa orang lain untuk melakukan hal yang sama, kita mesti melakukan hal seperti ini untuk membantu orang lain. Ini juga berharap semua orang mau bersungguh hati. Dan ini adalah aturan dan semua orang harus bisa melakukannya. Artinya, orang yang mempergunakan 3 jenis kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan memperhatikan untuk lebih giat, mencari kemajuan dan membangkitkan segala akar kebajikan adalah mitra bajik bagi para bodhisattva. Terlebih lagi dengan mendengarkan, menegakkan, menulis, dan lainnya, mendengarkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan meluas, selanjutnya masuk ke tengah orang banyak untuk mengajar dan membimbing orang-orang. Artinya orang yang mempergunakan 3 jenis kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan untuk lebih giat mencari kemajuan dan membangkitkan segala akar kebajikan. Ini semestinya semua sudah jelas. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan adalah 3 jenis kebijaksanaan. Kita harus semakin memecut diri sendiri. Diri kita harus giat bersemangat, demikian kita saling memberi semangat satu sama lain. Kita sendiri harus giat bersemangat di saat yang sama juga memecut semua orang agar giat bersama. Bila demikian, akar kebajikan kita bertumbuh dari giat bersemangatnya kita sehingga adalah mitra bajik bagi para bodhisattva. Saling menjadi mitra bajik, menjadi penolong bagi orang lain. Sehingga dengan itu kita harus giat dan kokoh mendengarkan secara meluas dengan baik-baik. Selanjutnya masuk ke tengah orang banyak untuk mengajar dan membimbing orang-orang, harus menggunakan bersungguh hati setiap saat dan setiap hari, harus bersungguh hati menggenggam waktu untuk digunakan pada kehidupan dan masa sekarang kita menyerap dharma. Merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, sekarang mendengar dengan telinga, suara ke dalam batin, kita harus tindakan nyata. Kesan batin berasal dari apa yang didengar, memahami dengan jelas, berubah menjadi kebijaksanaan kita menjadikan kebiasaan kita. Selamanya berada pada mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Kita menyerap ajaran dari mitra bajik, dari Dharma Buddha menutrisi kita. Kita juga dapat menggunakan pengembangan diri kita untuk memberi pengaruh kepada orang lain, antara sesama menjadi mitra bajik. Demikian memupuk diri sendiri, memupuk orang lain, menerus membuat kita menjadi leluasa untuk datang dan pergi kehidupan sekarang dan kehidupan masa datang. Kita demikian telah terbiasa dengan tekun, sangat nyata. Dengan demikian kita tidak perlu risau bagaimana dengan kemudian hari kita akan datang dan pergi dengan leluasa. Inilah alasan mengapa kita belajar dan melatih diri untuk mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Harus senantiasa bersungguh hati. Demikianlah Sutra Trata yang menakjubkan, Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan, Shun Fa Xiang, Sutra Trata episode 1590. Tekun memupuk 3 kebijaksanaan, menegakkan sendiri atau mengajari orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kan entajia.